Di sebuah ruang keluarga, seseorang menceritakan usaha kecilnya di hari itu. Ia bercerita pelan dan berharap benar-benar didengarkan. Akan tetapi, respon yang datang hanya sebuah kata, "Oh," Oh, dan disusul dengan senyuman tipis. Dan percakapan pun berpindah ke topik lain. Seolah apa yang ia ceritakan tidaklah sesuatu hal yang penting. Kemudian orang itu terdiam, mengangguk kecil, dan dalam hatinya yang terasa sangat pedih dan teriris bertanya, apakah keberadaanku memang tidak sepenting itu bagi mereka? Dalam sebuah buku On Becoming a Person yang ditulis oleh Carl Rogers, dijelaskan bahwa rasa tidak dianggap dapat melukai jauh lebih dalam daripada kritik sepedas apapun. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di video edisi Teras Wawasan kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan banyak orang, yaitu tentang nilai diri. Dan bagaimana kita seringkali tidak sadar bahwa keberhargaan kita sedang dibentuk oleh respon-respon kecil dari orang-orang di sekitar kita. Ada orang yang bekerja keras, mengurus rumah, belajar, atau melakukan hal lainnya yang terbaik yang bisa ia lakukan, akan tetapi tetap saja terasa kurang hanya karena respon sederhana dari orang-orang di lingkungannya, seperti menyepelekan dan menganggap biasa saja. Dan itu membuat usaha terasa tak berguna. Fenomena ini bukan perasaan berlebihan. Menurut Harvard Human Flourishing Study, pada tahun 2021 menunjukkan stabilitas nilai seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas relasi sportif, bukan oleh pencapaian atau status sosialnya. Artinya, banyak dari kita bukan kehilangan kemampuan, tetapi kehilangan tempat di mana usaha kita dihargai sebagai manusia, bukan sebagai fungsi. Dan mungkin inilah saatnya kita bertanya lebih dalam, apakah nilai diri kita selama ini ditentukan oleh apa yang kita rasakan atau oleh apa yang orang lain anggap penting. Nilai diri seringkali tidak runtuh karena hal-hal yang besar, namun ia bisa saja runtuh perlahan hanya dari hal-hal kecil yang berulang, seperti komentar yang meremehkan, ekspektasi keluarga yang tidak pernah selesai, atau perbandingan sosial yang membuat seseorang merasa dirinya kurang meskipun sudah dilakukan banyak usaha dengan sekuat tenaga. Sebuah buku Psikologi on Becoming a Person karya Carl Rogers dijelaskan bahwa manusia mulai kehilangan nilai dirinya ketika ia belajar melihat dirinya melalui mata orang lain, bukan melalui kesadaran dirinya sendiri. Dan inilah yang banyak terjadi ketika penghargaan diri bergantung pada seberapa bergunanya kita bagi orang lain, atau seberapa banyak pencapaian yang bisa kita tunjukkan, maka rapuhlah nilai diri itu. Viktor Frankl dalam bukunya Man's Search for Meaning yang diterbitkan tahun 1946 menyebutkan bahwa martabat manusia tidak lahir dari status atau pujian, tetapi dari kesadaran akan makna dan integritas dirinya. Artinya, nilai diri yang kuat bukan dibangun dari seberapa banyak kita melakukan, tetapi dari seberapa jujur kita mengenali diri sendiri atas apa yang kita yakini, apa yang kita perjuangkan, dan bagaimana kita bersikap ketika tidak ada yang melihatnya.
Nilai diri menjadi stabil ketika kita berhenti menyandarkan harga diri pada pengakuan luar atau pengakuan dari orang lain, lalu membangunnya dari kesadaran dalam atau kesadaran diri. Karena di titik itulah dunia boleh berubah, dunia boleh gaduh, komentar boleh datang dari pergi, tetapi diri kita tetap punya tempat untuk pulang. Ada sebuah titik di mana seseorang mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering menilai dirinya dari sudut pandang orang lain. Saat itu terjadi, harusnya sesuatu dalam dirinya pun perlahan berubah. Ia mulai melihat bahwa tidak semua respon harus dijadikan ukuran diri dan tidak semua komentar harus masuk ke dalam hati. Erich Fromm dalam bukunya yang berjudul The Art of Being yang ditulis tahun 1976 menjelaskan bahwa identitas yang sehat lahir dari keberadaan dan kesadaran, bukan dari seberapa sering seseorang harus terlihat di mata dunia. Dan benar, ada ketenangan yang baru ketika seseorang mulai memahami bahwa nilai diri tidak perlu dibuktikan, baik melalui performa ataupun sebuah pencapaian. Kadang hanya cukup dengan menerima diri apa adanya, karena hanya dengan menerima diri apa adanya saja sudah menjadi keberanian yang tidak pernah kita sadari sebelumnya. Dari kesadaran itu, pelan-pelan seseorang belajar bahwa nilai dirinya bukan terletak pada berapa banyak ia memberi, tetapi pada bagaimana ia hadir dengan tulus, dengan jujur, dan tidak memaksa dirinya menjadi versi yang tidak ia kenali. Dan mungkin inilah titik terangnya saat seseorang mulai melihat dirinya dengan jujur tanpa perlu pembuktian apapun dan merasa bahwa dirinya tetap berharga meski tidak terlihat oleh siapapun. Pada akhirnya, kita semua sedang belajar bagaimana melihat diri sendiri tanpa kacamata penilaian atau sudut pandang orang lain. Dunia memang punya banyak suara, tetapi suara yang paling menentukan arah hidup adalah suara yang muncul dari dalam diri sendiri. Nilai diri bukan dibangun dari komentar, bukan dari perbandingan, bukan pula dari seberapa berfungsi kita bagi orang lain. Akan tetapi nilai diri tumbuh ketika seseorang berani melihat dirinya apa adanya dan tetap merasa layak meskipun tidak sedang melakukan hal yang besar. Dan mungkin inilah ruang refleksi yang bisa kita bawa pulang hari ini. Jika tidak ada yang menilai, tidak ada yang memuji, tidak ada yang melihat, apakah kita masih bisa menganggap diri kita berharga? Pertanyaan sederhana itu menjadi cermin untuk melihat dari mana selama ini diri kita berasal. Yakinkan, ruang tenang ini membantu kita memahami bahwa keberhargaan tidak selalu datang dari luar, tetapi bisa tumbuh dari cara kita menghargai diri kita sendiri. Demikian pembahasan di Teras Wawasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dukung terus channel Ruang Baca dengan membagikan video ini. Dan mari berdiskusi di kolom komentar. Karena setiap pikiran yang terbuka adalah bagian perjalanan hidup kita. Sampai jumpa di Teras Wawasan berikutnya. Buka pikiranmu, ubah polanya, hidupmu pasti bergairah. Assalamualaikum.